Pak Ustadz, bagaimana dengan korban yang 7 orang untuk satu sapi dengan yang lebih dari 7 orang untuk seekor sapi? Gimana penjelasannya, Ustadz? Oke. Jadi untuk korban itu sendiri kan sebenarnya kalau kita memahami itu banyak macamnya. Sementara masyarakat kita masih memahami korban itu tidak banyak macamnya, ya hanya satu itu yang dilakukan pada waktu hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dari dasar hadis-hadis yang ada itu memang ketika pelaksanaan ibadah kurban itu sebenarnya ada contoh-contoh tersendiri, ada dasar-dasar tersendiri. Misal terkait dengan kurban udhiyah itu pada pelaksanaannya berbeda dengan kurban hadiyu. Kenapa kok kemudian berbeda? Karena memang dari sudut pandang yang pertama, mukallafnya atau orang yang dikenai beban syariat itu, ibadah kurban hadiyu itu adalah ibadah kurban individu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian melaksanakan ibadah haji bersama dengan para sahabat yang waktu itu haji yang pertama sekaligus yang terakhir, yaitu haji wada, maka Rasulullah bersama dengan para sahabat itu membawa hewan kurban yang sudah ditandai, yang sudah diberi nama. Dan dari hewan kurban itu, sebagaimana hadis yang sekarang banyak beredar, ini yang kemudian para sahabat itu dicontohkan oleh Rasulullah berserikat pada hewan kurban. Sebagai contoh, misal 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang. Ada lagi hadis yang lain, cuma ini tidak banyak, 1 ekor unta untuk 10 orang. Nah, ini terkait dengan kurban hadiyu karena memang mukallafnya itu individu. Sementara ketika itu Nabi juga hadiyu itu kan orang-orang yang sedang melaksanakan haji gitu ya? Betul, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi ketika menyembelih hadiyu ini itu juga bukan di Madinah, tapi di kota Mekah, di Mina, di tempat penyembelihannya. Nah, ini yang kemudian sering dipahami, ini juga termasuk dasar dari kurban udhiyah, macam kurban yang kedua. Padahal Nabi sebelum melaksanakan ibadah haji wada tahun-tahun sebelumnya, maka kurban yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kurban udhiyah. Nah, kurban udhiyah itu mukallafnya atau orang yang mendapatkan beban syariatnya itu adalah kolektif keluarga. Kalau di dalam hadis, dan ini banyak hadisnya, Imam Nasiruddin Al-Albani itu menilai hasan. Dulu memang sempat di awal itu menilai dhaif, tapi kemudian beliau meralat pada edisi yang berikutnya atau rujuk menilai bahwa hadis ini hasan dan boleh dijadikan dasar. Dari sahabat Mikhnaf bin Sulaim, Rasulullah ketika berwukuf di Padang Arafah pada waktu haji wada itu, dan ini kesempatan beliau bertemu dengan umat Islam yang banyak, beliau menyampaikan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib bagi setiap keluarga, setiap rumah, dan setiap tahun untuk menyembelih hewan kurban. Inilah yang kemudian yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melaksanakan ibadah kurban jenis udhiyah. Loh, berarti bukan hanya 1 kali? Bukan hanya 1 kali, tapi setiap tahun. Jika mampu ya?
dan kewajibannya bukan satu orang tapi sebuah keluarga. Nah, cuma sekarang kan memahami keluarga itu sendiri memang bermacam-macam. Ada yang memahami keluarga itu berdasarkan pernikahan atau nasab satu garis keturunan. Ada yang memahami keluarga itu berdasarkan komunitas sosial. Barangkali mungkin satu keluarga RT, satu keluarga RW, atau satu keluarga lembaga misalnya. Tinggal nanti dalam pemahaman itu yang mungkin bisa dikembangkan keluarga dalam hal yang bagaimana. Terus ada lagi dasar hadis yang lain, dan ini derajatnya sahih, ada di kitab Sunan baik Tirmidzi, Ibnu Majah maupun Abu Daud. Ketika itu ada seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Atta bin Yasar. Sahabat Atta ini kemudian bertanya, sahabat ulama tabi'in Atta ini maksud kami, ini bertanya kepada sahabat, orang yang hidup melihat sejaman dengan Rasulullah. Atta ini bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kaifat ad-dohaya fi ahdi Rasulillah, bagaimana pelaksanaan ibadah kurban udhiyah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu sahabat Abu Ayyub ini menjelaskan bahwa kurban udhiyah ar-rajulu tudbahu satan anhu wa an ahli baiti. Kurban udhiyah itu dilakukan dengan menyembelih seekor kurban, bisa seekor kambing, kemudian ia sembelih untuk dirinya, untuk keluarganya, wa ya'kuluna wa yut'imuna. Ia kemudian makan dari hewan kurban itu, dan juga ia memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berkurban. Jadilah pelaksanaan kurban udhiyah di zaman Rasulullah seperti itu. Satu ekor kambing untuk seluruh keluarga, atau seluruh keluarga tadi membeli seekor kambing digunakan untuk menyembelih pada hari raya itulah. Jadi tidak harus kemudian namanya diganti-ganti, tahun ini si fulan, tahun depan si siapa gitu ya? Iya betul. Jadi kalau terkait dengan nama, Nabi sendiri ketika melaksanakan kurban udhiyah maupun hadiyu, maka beliau membaca doa yang berbeda. Walaupun memang seringkali Nabi memberikan banyak pilihan dalam pembacaan doa ketika menyembelih, dan ini juga terkait dengan keberadaan jenis kurban apa tadi. Misal ketika Nabi menyembelih hewan kurban udhiyah, artinya ketika beliau berada di kota Madinah, belum melakukan ibadah haji, maka Nabi ketika menyembelih, Nabi hanya wa yusamma wa takbiro wa kabaro. Nabi cukup dengan membaca bismillah, kemudian diikuti dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Di dalam kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari itu banyak ketika Nabi menyembelih hewan kurban udhiyah, maka Nabi membaca dengan doa bismillah Allahu Akbar tanpa menyebut nama-nama dari muqarrabin yang ada. Sementara kalau kurban hadiyu itu memang ada dua. Ada yang Nabi ketika itu menyebut nama beliau, dan karena Nabi ini sumber hukum memang tidak bisa disamakan dengan umat Islam pada umumnya. Ketika itu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pakai seperti itu, langsung dilanjutkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin lam yutoh. Ada lagi yang kedua yang agak panjang, setelah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim,
Nabi kemudian membaca wajahku wajahiyah ilani fatoros samawati wal ardo hanifa, dan masih ada contoh-contoh yang lain terkait dengan distribusi daging kurban udhiyah. Sementara ini masyarakat Islam masih memahami bahwa muqarrabin atau orang yang berkorban itu diberi jatah tidak boleh lebih dari sepertiga, atau dengan kata lain maksimal muqarrabin itu dapat sepertiga dari hewan yang dikurbankan, Daging yang diperoleh. Misal ada sebuah keluarga mengkorbankan seekor kambing, setelah kemudian disembelih dan diselesaikan proses penyembelihan berikut pengulitannya, ternyata dagingnya dapat 9 kilo. Maka yang menjadi kebiasaan, muqarrabin diberikan jatah maksimal 3 kilo atau sepertiga dari jumlah daging yang diperoleh dari hewan kurban tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada nas ataupun dalil yang menyebutkan pembatasan dari bagian yang diterima oleh muqarrabin. Nah, sementara keterangan-keterangan yang ada itu misal ada pada kitab Al-Mughni karangan atau yang disusun oleh Ibnu Qudamah pada bab tentang distribusi hewan kurban. Di sana ada beberapa pendapat sahabat yang ini kemudian memahami dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu diantaranya sahabat Abdullah ibnu Umar itu berpendapat bahwa daging kurban udhiyah itu dibagi 3. Yang pertama, 1 bagian atau sepertiga dari daging kurban itu diberikan kepada yang berkurban. Kemudian sepertiga lagi itu diberikan kepada keluarganya, dan yang sepertiga terakhir itu disedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar situ. Sementara beda lagi dengan pendapat dari salah satu golongan imam madzhab, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di samping juga pendapatnya itu sama sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Pada pendapat yang lain, Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat daging kurban itu dibagi 2. Setengah itu diberikan kepada muqarrabin berikut dengan keluarganya, sementara yang setengah lagi itu disodaqohkan kepada orang-orang miskin atau orang yang tidak berkurban. Dari situlah sebenarnya memang sampai saat ini kita juga belum mendapati baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih yang menyebutkan ketentuan bagian dari orang-orang yang berkurban sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, bahwa muqarrabin tidak boleh melebihi meminta sepertiga dari daging kurban yang sudah disembelih tadi. Nah, ini memang perlu disampaikan, berikut juga dipahami agar nanti bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi yang ada. Padahal itu yang dimaksud sepertiga bagian itu awalnya kan memang ada 3 pihak yang harus dibagi. Maksudnya tidak harus sih sebetulnya ya. Cuman memang yang berhak menerima begitu kan. Sebetulnya kan seperti itu ya. Jadi
Secara umum memang udhiyah itu ada yang berpendapat dibagi 3, ada yang berpendapat dibagi 2. Kalau dibagi 3 itu yaitu tadi sepertiga dimakan, yang di dalamnya juga ada mukorobin, ada panitia, ada orang-orang yang bekerja dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban. Yang sepertiga lagi untuk keluarga mukorobin, sementara yang sepertiganya itu diberikan kepada fakir miskin untuk disedekahkan. Kalau yang dibagi 2, nah yang separuh itu untuk mukorobin juga untuk dimakan, yang separuh itu untuk disedekahkan. Dan ini sumbernya adalah dari pendapat ulama-ulama memahami pelaksanaan ibadah kurban yang ada di masa Rasulullah. Terkait dengan pembelian hewan kurban jenis udhiyah, itu karena memang mukallafnya itu adalah sebuah keluarga, bukan individu, maka boleh membeli hewan kurban itu dibeli dengan cara berserikat atau bersekutu. Misal keluarga tadi terdiri dari 5 orang, boleh 5 orang itu turunan membeli seekor sapi. Atau mungkin keluarga itu terdiri anggotanya ada 10 orang, maka 10 orang itu boleh urunan membeli seekor kambing sebagai hewan kurban. Dasar yang bisa kita majukan ini banyak. Jadi salah satunya di dalam kitab Sunan Turmudi itu di bab udhiyah, beliau kemudian menyampaikan babul istiraki fil udhiyah, bab boleh bersekutu ketika membeli seekor hewan kurban, baik seekor sapi maupun seekor kambing, tanpa ada batasan. Sementara contoh hadis yang membatasi seekor sapi untuk 7 itu adalah untuk kurban hadiyu, kurban bagi jamaah Islam yang melakukan ibadah haji maupun umroh. Sementara bagi umat Islam yang tidak melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh, mereka melakukan ibadah kurban di tempat tinggalnya masing-masing, maka boleh membeli hewan kurban seekor kambing itu dengan cara turunan, patungan, berapapun jumlah orangnya tanpa ada batasan. Begitu juga dengan seekor sapi ataupun seekor onta, boleh membeli urunan dengan jumlah berapapun orangnya, tidak harus dibatasi dengan 7 sebagaimana pada kurban hadiyu tadi. Tapi itu kan tadi ada apa, punya hubungan keluarga. Kalau tidak punya hubungan keluarga, ya masing-masing gitu, seperti selama ini yang terjadi di masyarakat kita, gimana? Jadi ketika kemudian kita membeli hewan kurban, kalau kita kembali mukallaf yaitu sebuah keluarga, terus ternyata kemudian kita membeli hewan kurban lagi tidak hanya satu keluarga, bisa jadi 2 keluarga atau mungkin satu komunitas, maka itu tetap diperbolehkan karena ada unsur berkelompoknya. Disitulah kemudian yang bisa kita jadikan sebagai dasar bagi kita bahwa penyembelihan atau pembelian hewan kurban itu boleh dilakukan dengan berkelompok maupun bersekutu, karena esensi atau hakikat dari ibadah kurban yaitu adalah kebersamaan. Bagaimana upaya kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita secara bersama-sama, kita melaksanakan ibadah kurban sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah.